Selamat siang, Bu Mel selaku dosen dan Bu Putri selaku tutor yang lainnya, dan juga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Gilbert Louis Guntur. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester saya di jurusan Interior Architecture semester 3 mata kuliah Dwelling Design. Nah, apa sih tugas yang kami mahasiswa Interior Architecture ini dapatkan di mata kuliah Dwelling Design ini? Kami mendapatkan tugas untuk mendesain sebuah rumah yang kliennya kebetulan merupakan salah satu dosen yang mengajar di Interior Architecture Universitas Ciputra yang bernama Pak Yusuf dan istrinya Bu Mareta. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai data-data tapak. Nah, pertama, lokasi lahan ini terletak di Menganti, Kabupaten Gresik, di ujung klaster atau yang sering kita sebut hook. Lalu untuk iklimnya di wilayah ini merupakan iklim tropis, dan juga rata-rata suhunya ini menurut BMKG mencapai 27 derajat Celcius pada Agustus 2020 tahun lalu. Nah, untuk luas tanah, rumah ini atau hunian ini memiliki luas tanah sebesar atau seluas 189 meter persegi atau 1,89 are. Untuk luas bangunan itu memiliki batas yaitu 113 meter persegi, dan luas maksimalnya jika 2 lantai yaitu 226,8 meter persegi, sesuai 2 kali lipatnya lahan bangunan yang di lantai pertama. Nah, klien ini menginginkan konsep. Apa itu? Konsepnya itu merupakan konsep tropical kontemporer. Nah, tropical itu apa? Konsep tropical atau konsep rumah tropis ini merupakan konsep rumah yang dirancang agar dapat senyaman mungkin. Jadi pada umumnya ini rumah tropis ini memiliki bukaan yang banyak. Bukaan ini bisa dari jendela, pintu, ventilasi, dan juga di rumah tropis ini memiliki vegetasi yang benar-benar bagus dan banyak, yang bermanfaat untuk penghijauan dan dapat memberi kesan sejuk dan nyaman. Untuk kontemporer sendiri, itu artinya yaitu kekinian atau masa kini, atau yang sering kita sebut sekarang yaitu zaman now. Jadi konsep rumah kontemporer ini jadi interiornya itu didesain semodern mungkin, dari dinding, lantai, dan juga plafon gitu. Biasanya kontemporer ini ciri-cirinya itu warnanya itu simple, tidak banyak variasi warnanya. Jadi walaupun warnanya simple akan terlihat tetap elegan gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai tatanan massa pada hunian ini. Yang pertama, lahan. Lahan ini berbentuk huruf L, seperti huruf L, dan berada di ujung klaster seperti yang saya bilang sebelumnya. Terus saya menaikkan tanah tersebut, maksudnya menaikkan lahan tersebut setinggi 10 cm. Lalu yang kedua itu pembuatan dinding bagian dalam maupun dinding bagian luar di lantai pertama. Lalu yang ketiga itu pembuatan dinding lantai 2. Jadi di lantai 2 ini dibuat dinding bagian luarnya pertama, lalu disekat-sekat di dalamnya itu dibuat juga. Dan yang keempat itu ditambahkan bukaan seperti jendela, juga balkon. Fungsinya ini ya sebagai itu, udara bisa masuk, sinar matahari juga bisa masuk. Lalu yang terakhir ini saya menambahkan rangka atap pada hunian tersebut. Fungsinya apa? Fungsi atap itu untuk melindungi rumah dari berbagai masalah seperti hujan, angin besar, dan lain-lain. Nah, material yang saya gunakan
Untuk dinding dasar, saya menggunakan batu bata diplaster halus dan dilapisi dengan cat. Untuk di bagian dalam interiornya, catnya berwarna putih, dan di bagian luar, catnya berwarna beige. Beige itu merupakan warna putih yang agak krem-kreman. Untuk plafon, bahan dasarnya itu merupakan gypsum board berwarna putih. Nah, material kayu ini sangat banyak di rumah saya. Di rumah yang saya desain ini, saya gunakan sebagai secondary-nya plafon. Jadi di bawahnya gypsum board ada kayu. Lalu juga saya gunakan sebagai dinding, bisa menjadi secondary skin juga kan. Dan juga saya gunakan sebagai lantai, khususnya di ruang tamu dan juga di ruang keluarga, ruang tidur, ya, dan begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan eksterior dari rumah ini. Eksterior rumah ini memiliki carport 2. Yang pertama di sisi selatan, khusus untuk pemilik rumah, yaitu Pak Yusuf dan istrinya. Dan lalu di sisi timur, khusus untuk pegawai, pasien, ataupun dokter yang ingin berkunjung ke klinik. Lalu adanya juga balkon di sisi lantai 2 yang berfungsi untuk tempat santai. Nah, untuk dinding sendiri itu memakai batu bata plaster halus dan dicat warna putih beige. Dan juga dari parkir carport sebelah timur juga bisa nembus ke carport sisi selatan. Di lantai 1 ini, di eksteriornya ini juga terdapat taman yang kita bisa lewati dengan akses lorong ini yang sekarang sedang kita lewat, dan bisa menuju langsung ke taman di bagian belakang. Sekarang lanjut ke interior. Yang pertama saya akan menjelaskan klinik, dental klinik. Di dental klinik tadi barusan ada ruang tunggu, ini resepsionis, dan ini merupakan tempat praktek dokter atau Bu Mareta. Setelah itu kita ada mendesain suatu ruang ganti untuk Bu Mareta. Nah, ini menembus ke ruang lantai 1. Pertama, ini tamannya. Lalu ada gudang di sini itu, dan ini merupakan dapur dan ruang makan. Nah, ini tuh ruang tamu. Sekarang lanjut kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini, pertama-tama kita akan bertemu toilet umum. Lalu ada wastafel juga sebelum memasuki ruang keluarga. Dan di sini adalah ruang keluarga, tempat berkumpul, tempat bersantai, dan di situ di pojok merupakan tempat kerja atau working space. Dan ini sekarang kita memasuki ruang tidur tamu. Lalu sekarang kita memasuki ruang tidur utama untuk Pak Yusuf dan Bu Mareta. Ini wardrobe sebagai perantara antara kamar tidur dengan toilet, dan ini toiletnya, kamar mandinya. Dan juga ini merupakan balkonnya, balkon utama. Jadi balkon tempat tidur bersantai. Jika bosan saat pandemi begini kan, kita bisa diam di sana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pandemic response strategies. Pertama, diberikannya tempat untuk bersih-bersih tangan atau cuci tangan, cuci kaki, dan cuci muka, khususnya sebelum memasuki ruang-ruang penting seperti klinik atau rumah. Lalu kedua, penataan open plan. Jadinya adanya ruang kosong dalam satu ruangan agar pengguna ruangan dapat tetap berjaga jarak satu sama lain. Lalu ketiga, diberinya taman pada rumah itu, karena pada masa pandemi ini kebanyakan orang pasti diam di rumah. Jadi mereka akan merasa bosan. Jadi mereka bisa ke taman untuk merelaksasi atau santai dan sambil melihat pemandangan yang benar-benar indah. Dan juga di taman pastinya akan sejuk. Lalu menyediakannya working space atau ruang kerja di dalam rumah, karena seperti yang kita tahu banyak orang work from home atau kerja dari rumah secara online untuk tetap berkelangsungan hidup. Jadi ini sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih, selamat belajar.